Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ishtaqa ila jannah sara'a ila al-khairat wa man khafa minan nar laha anis-shahawat wa man taraqqaba al-maut taraka al-ladzat wa man zada fid dunya hanat alaihi musibah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Ihya, barang siapa rindu hatinya kepada surga, buktinya segera ia melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban. Dan barang siapa takut hatinya dari neraka, tanda-tandanya laha, yakni taroka, niscaya ia meninggalkan daripada syahwatnya. Dan barang siapa ingat akan mati, tanda-tandanya niscaya ia menjauhkan diri dari segala kelezatan. Dan barang siapa zuhud hatinya akan dunia, buktinya zuhud, niscaya musibah-musibah yang datang kepadanya dianggapnya sepele atau enteng. Ini tandanya. Wa yarwatan nabiyina wa anil masih alaihi wassalam arba'un la yudrakna illa bita'abid. As-samtu wa huwa awwalul ibadah, wa tawadhu wa kasratud dzikri wa qillatus syai'. Riwayat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan daripada Nabi Isa al-Masih alaihi wassalam, ada 4 perkara yang tidak bisa didapati mereka itu kecuali dengan bersusah payah. Ada 4 sesuatu kada bisa didapat kecuali dengan bersusah payah. Yang pertama dari 4 yaitu menahan lidah dari berbicara, berdiam. Jadi berdiam untung ini ngalih benar, menahani pandar ngalih benar. Kalau diopang tapi ngalih. 1. Yang kedua, wa huwa awalul ibadah, dan bermula berdiam untung itu adalah perletakan batu pertama bagi orang yang akan melaksanakan ibadah. Sebab kita ini pertama dulu menuntut ilmu, sesudah dapat lalu hendak mengamalkan. Nah, mengamalkan ilmu itu ngarannya ya beribadah. Jadi kalau kita sudah ada ilmu hendak mengamalkan, pertama-tama dulu pondasinya itu muntung jangan banyak berpender. Itu pertama pondasi. Mun kalau ada pondasinya macam apa hendak bangunan? Ya, nomor 2 yang paling ngalih dicari, paling ngalih didapati, at-tawadhu, merasa diri ini rendah. Ini paling ngalih, kawajiban didapati tapi ngalih. Nomor 3, memperbanyak zikir kepada Allah, ngalih ini. Nomor 4, mengurangi urusan keduniaan. Ini sangat ngalih. Wa iradu jamil akhbar al-waridah fi al-ibad dunya wa dunya la yumkin. Kalau hendak kita mengumpulkan hadis yang menunjukkan pujian-pujian sifat zuhud, itu kada mungkin dihinggakan karena banyak benar. Fainal anbiya ma bu'ithu illa lisarfin nasi anil dunya ila akhirah.
Seluruh nabi-nabi itu tujuannya diutus, gunanya menjadi nabi-nabi itu diutus hanya satu, supaya hati manusia ini menuju akhirat lebih banyak daripada menuju dunia. Itu aja tujuannya. Kalau ada pertanyaan apa hikmatnya nabi-nabi diutus, jawabannya adalah supaya hati manusia ini jangan banyak menghadap dunia, tetapi banyak menghadap akhirat. Wa ilaihi yarji'u aktsaru kalamihim ma'al khalqi, dan kebanyakan perkataan nabi-nabi itu terhadap makhluk ini adalah yang tadi, yaitu supaya makhluk ini banyak memikirkan akhirat dari memikirkan dunia. Wa fima awradnahu kifayatun, dan pada kata-kata yang sudah kami datangkan itu adalah cukup. Wallahu musta'an, akan tetapi semuanya adalah mahadang pertolongan Allah. Oleh sebab itu kepada Allah jualah kita tuntut pertolongan. Wa amal asar, adapun perkataan sahabat Nabi, faqad jaa fil azhar la tazalu la ilaha illallah tadfa'u 'anil ibad saqata Allah azza wa jalla ma lam yas'alu ma naqasa min dunyahum. Senantiasa kalimat la ilaha illallah yang di dalam hati itu menolak daripada hamba Allah yang mengatakannya akan marahnya Allah azza wa jalla, tapi selama mereka itu tidak meminta kembalikan dunia-dunia yang diambil Allah. Misalnya kita bisi sandal hilang, sudah hilang ya sudah. Kadang sembahyang hajat supaya kembali. Nah itu karena. Jadi la ilaha illallah itu senantiasa menolak marahnya Allah, tapi dengan syarat apabila keduniaan ini hilang, jangan lagi kita meminta lawan Allah supaya terbalik. Itu aja. Wa filatin akhar ma lam yu'thiru safaqata dunyahum ala dinihim. Ada riwayat lain, selama mereka itu tidak mengutamakan pekerjaan dunia daripada akhirat. Wa qalu la ilaha illallah afa idza fa'alu dzalik wa qalu la ilaha illallah qala Allah Ta'ala kadzabtum lastum biha shadiqin. Tapi apabila hati mereka itu mengutamakan dunia dari akhirat lalu membaca la ilaha illallah, ujar Allah Ta'ala, kamu pendusta, kamu bukan orang yang benar mengatakannya. Ini dari sahabat. Wa an ba'd sahabat radhiyallahu anhu annahu qala tabahna al-a'mal kullaha falam nara fi amri al-akhirah ablagha min zuhdin fid dunya. Kami sudah mencoba macam-macam ibadah, maka tidak ada yang lebih utama selain daripada zuhud akan dunia. Wala ba'du sahabat li sadrin min at-tabi'in antum aktaru a'malan wa ijtihadan min ashabi Rasulullah sallallahu wa kanu khairan minkum ila waliman larik wala kanu azhada fid dunya minkum. Ujar sahabat bagi tabi'in, hai tabi'in, kamu ini dilihat amalan banyak pada sahabat Nabi, akan tetapi tetap derajat kamu itu di bawah sahabat. Lalu bertakun tabi'in, kenapa? Jawabannya karena sahabat itu zuhud dari dunia. Wa qala Umar radhiyallahu anhu az-zahadatu fid dunya rahatul qalbi wal jasad. Kalau ada di hati dunia itu zuhud dari dunia, kalau zuhud dari dunia ada dalam hati,
niscaya hatinya senang, pikirannya lapang, dan awaknya banyak perai. Napa boleh banyak istirahat nya? Hanya kada uyo. Bahuma 10 borongan lawan 100 borongan mana 2 uyo. Nah, kafa bihi dzamban anna Allah ta'ala yuzahiduna qala bin Sa'ad. Kafa bihi dzamban anna Allah ta'ala yuzahiduna fid dunya wa nahnu narghabu fiha. Cukup satu dosa. Allah Ta'ala memerintah kita jangan tapi mengingatakan lawan dunia. Tetapi kita ini kenapa jadi kada sing lupaan dari dunia ini? Kan kalau narghabu itu maknanya kan gambar. Arti gambar itu kan cinta. Arti cinta itu banyak ingat. Arti cinta itu banyak ingat. Man aktsara sawad man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Jadi ingatan aja, apabila banyak mengingatkan dunia dari akhirat, marahnya kada zuhud. Apabila banyak ingatan akhirat dari mengingatkan dunia, marahnya zuhud. Namun kada mengingatkan laluan dunia, kada mungkin. Sebab kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuma banyaknya itu banyaknya rancaknya. Qala rajulun li Sufyan astahi boleh ilmu dari aja lah, ilmu takallim. Astahi an ara aliman jahidan faqala wa haqqil qadalatun la tujad. Seorang laki-laki bertanya kepada Sufyan Tsauri. Apabila itlaq Sufyan Tsauri salah. Ujarnya laki-laki ulun kepengen hendak melihat orang alim yang zuhud dari dunia. Ujar Sufyan Tsauri, kasihan ikan. Nang ikan cari itu sama lawan benda yang hilang, nang kada dapat lagi. Artinya sedikit. Kalau Wahbun Ibnu Munabbih, innal jannah thamaniyata abwab, fa idza sara ahlul jannah ilaiha ja'ala al-bawwabun yaqulun wa izzati rabbina la yarfa'uha ahadun qabla al-zahidin fid dunya al-ashiqin al-jannah. Ujar Wahab dan Munabbih, sungguhnya surga itu 8 lawangnya, pintunya. Apabila orang-orang yang sudah selesai berkiti siratal mustaqim, masing-masing hendak masuk surga, ujar penjaga pintu, demi Tuhan kita tidak diperbolehkan masuk surga dahulu kecuali orang yang hatinya banyak mengingatkan akhirat dari dunia. Itu yang berdahulu sekali masuk surga. Yang asyik bagi surga, kan surga itu kan masuk akhirat, ya kalau. Qala Yusuf bin Asbad rahimahullah, inni la ashtahi minallah thalatha khisal, an amuta hina amutu wa laysa fi milki dirhamun wa la yakunu alayya bainun wa la ala ummi lahmun. Sufyan bin Asbad berkata, aku ini merindukan dari Allah 3 perkara. Pertama, waktu aku mati tidak ada bisi sekalipun duit habis bagi-bagiakan. 1. Yang kedua, waktu mati tidak ada seketeng-keteng buntus hutang. Yang ketiga, tidak ada di badanku ini sedikit pun daripada daging. Hendak urus matinya. Fa'u'tiya dzalika kullahu, maka Allah mengabulkan permintaannya itu.
Ruya an ba'dil khulafa arsala ilal fuqaha bi ursila ilal fuqaha anna ba'dal khulafa arsala ilal fuqaha bi jawaiza faqabiluha wa arsala ilal fudail bi asharati alafin falam yaqbalha wa qalahu banuhu qad qabila al fuqaha wa anta taruddu ala hadika hadhihi fawaqal fudail. Bahwa sebahagian dari khalifah telah mengirimi kepada orang-orang ahli fikih dengan beberapa sumbangan-sumbangan, maka semua ahli fikih itu menerimanya. Kemudian khalifah mengirimi pulang akan sumbangan kepada buku Fudail bin Iyad 10.000 apabila 10.000 tak dirham tak. Sekali Fudail menolak, lalu anak buah Fudailnya orang bisa anak jangan anak bah orang ahli fikih samanya anak nerima biar kenapa jadi kada mau menangis Fudail menangis. Saya sudah menangis waqala sambil berpandang atadrun ma matali wa matalukum illa kama fali qaumin kanat lahum baqaratun yahrusuna 'alaiha falamma haramat dabahuha. Aku yang jadi menangis ini karena memikirkan antara ikam lawan aku, nakal dan aku lawan ikam, persis seperti seekor sapi yang dipakai untuk lukuan. Manakala sapi lukuan itu tuh disembelihnya, nah jadi ya ikamnya tuh aku menggunakan ikam. Mbak sudah ikam tua-tua nak disembelih tak apa. Sebab dari yang khalifah bahari sama lawan orang mengunjung atau dengan istilah lain memancing. Tiap-tiap unjung ada kawat di dalamnya dan menerima enggak malu terjadi titiknya. Terus selesai bahari berakhir pada selesai ini li'ajli ayyan rafi'u bijuriya, menjadi hendak disembelih supaya kulitnya kawan dijual diulah daun. Wa kadzalika antum arabtum wajhi ala kibari sini nang kali ikam maka pokoknya aku menggunakan sebagainya kalau ini ikan nak menyembelih aku. Artinya aku ini dimanfaatkan oleh kamu. Kan maksudnya anak buah itu terima aja bahaya yang kita kata tujuh ulun mengambilnya kan manfaatnya ke siapa? Nah iya betul rasanya sama lawan kan kulitnya kan ya sembau sulim benar-benar serumahan sulim jangan. Mutu ya ahli Juhan, mudah-mudahan hai anakku kamu semua ini mati di dalam kelaparan. Didoakan si jin khairun lakum min an tadbahu Fudail, lebih baik kamu mati dahulu daripada kamu ini menyakiti ayah, menyakiti hati ayah. Kan menyakiti hati kita dosanya besar kan? Hukukul walidain kan doanya dosanya besar. Doakan saja mati. Kalau baik bin Umar karena masih di Maryam alaihissalam ya Rasulullah
atau syahra. Wa ya'kulu syajara wa laysa lahu waladun yamutu wa la baitun yakhribu wa la yadkhulu rajul. Nabi Isa kada dunia barana kada dia silin kaya maka cuma bulu nang dipakai silin di awak silin ke bulu dan yang dimakan silin pucuk daun dan silin kada bisi anak rumah pun kada bisa dan silin kada bisa menyimpan makanan sing habis yang tagar pernah akhirnya pulang jadi kada perlu wadah Nabi Isa Aina adrakahul masa'u nama apabila sampai sore berabah saja. Wa qalat imra'atu Abi Hazim li Abi Hazim ada syita qad hajama alaina wa la budda lana ta'amu fi al-hatab. Ini ada ulama Abi Hazim di sini nang bini nang bapanda. Oh abahnya ini bakal datang waktu musim dingin. Kita masih menghadapan makanan, pakaian dan kayu untuk memanasi awak. Bakal ada Abu Hazim ujar yang laki. Min hada ulun berdum. Nang bisa menyaannya memang penting juga menghadap musim dingin penting bersiap memang penting tapi walaupun la buddalah nang lebih penting lagi mati itu penting lagi mati ya kan mati yang penting kenapa limbah saya mati kadang habis yang urusan semua bakti hidup ulang yang kedua kali kembali kofi baina yadillah ta'ala kemudian satu persatu dipanggil mahadab Allah ta'ala. Siapa yang cinta lawan Allah senang mahadab, siapa yang kada cinta lawan Allah takutan dan mahadab. Semua jannati al-nar kemudian antara dua surga atau neraka. Waktu lalu Hasan lima la tabsilu ya bata qala al-amru ajalun min. Ini Hasan istilah Hasan Basri adalah apabila ditolak Hasan Basri. Hasan Basri kenapa yang tidak pernah menapas baju saja cinta pasang. Kenapa jadi kalau menapas baju kenapa? Kalau bisa menapas baju kenapa? Bukan kalau bisa menapas bisa saja. Tapi kalau menapas kenapa? Karena ujar saja kalau tidak mati kelihatan menapas. Itu aja katakan saja. Jadi kita kalau membantu orang-orang bahari kada ada artinya kita namanya ini jauh semuanya baik ilmunya, baik amalnya, baik ulaknya kita ingin menol kada angka sama sekali jauh. Kalau Ibrahim bin Adham qad ujibat qulubuna bi thalathati awqiyah nang membimbing hati kita 3 lapis. Falam yaksha falil abdi al-yaqinu hatta turfa'a hadhihi al-hujub.
maka tidak diangkatkan dinding di hati sehingga mendapat keyakinan. Kan arti yakin itu bukan hilang hijab, arti yakin kita hilang hijab. Hijabnya itu kan namanya di mata, api menyala kita melihat kan apinya, itu artinya hilang hijab di mata. Menghijabnya telinga hilang, suara api menggurau dengar kita, itu namanya hijab di telinga. Namun hijab di perasaan, alhamdulillah, panasnya api itu kita merasa. Lamun melihat kada, lawan api mendengar kada, merasa kada. Pertama pecah, kedua tuli, yang ketiga mampus. Mamanya masih hidup terkena api mesti merasa panas, mencapai pada merasa lagi mampus marahnya sudah. Nah kenapa jadi hati ini terbinding daripada mendapat keyakinan? Jawabnya dindingnya itu cuma 3. Pertama, al-farahu bil mawjud. Apabila mendapat dunia, beambung-ambung keimangan. Satu, itu jadi dinding lah. Apabila dapat dunia, lalu gembira. Satu dinding. Dinding kedua, wal husnu alal mafqud. Sakit hati apabila kehilangan. Nomor 3, wasururu bil madhi. Gembira hati disanjung orang. 3 perkara inilah menjadi kita itu kada mendapat keyakinan. Artinya hijab kada tabung karena 3 ini. La tarawunna jahim thumma la tarawunna ainan yakin thumma la tus'alunna yawmin anil nyaman. Amin. Samunyakan ingatan aja kita. Ini anaknya semuanya kita kalau semuanya kita. Kaidah farisa bil mawjud fa anta harisun. Apabila dapat dunia lalu gembira, ngaranna lomba. Wa idza hazinta ala nafud fa anta sakitun. Apabila kehilangan lalu kita itu sakit hati, ngaranna kita memusuhi Allah. Wasafitu mu'adzabun, orang yang memusuhi Allah kada harapan menang. Iya kan? Wa idza sararta bil madhi, apabila engkau itu senang dipuji, fa anta mu'jibun, ngaranna ujub. Wal ujubu yahbitul amal, ujub itu menghabiskan ibadat seluruhnya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, raqatan min jahidin qalbuhu khairan lahu wa ahabbu ila Allah min ibadatil muta'abbidin mujtahidin ila akhir ad-dahr abadan sarmada. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, 2 rakaat yang dikerjakan orang yang kadang menyatakan dunia hatinya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada ibadat semua orang yang beribadat dengan bersungguh-sungguh sampai akhir dunia. Jadi melarangkan harga ibadat yaitu zuhud. Qala Abu Salat, nikmatullah alaina fima sarafa anna aktsaru min nikmatihi fima sarafa ilaina. Nikmat Allah Ta'ala di dalam yang dihilangkannya lebih baik daripada nikmat yang mengandung di dalam yang diserahkannya Allah.
Wa ka'annahu iltafata ila makna qawlihi sallallahu inna Allah yahmi 'abdahu al-mu'mina ad-dunya wa yuhibbu kama tahmuna maridakum al-ta'am wa syarab tafaquna alaihi. Seakan-akan kata-kata ini mengartikan hadis Nabi Allah Ta'ala menjaga akan hambanya yang beriman jangan sampai ditipu dunia. Sebagaimana Allah kamu memelihara urang nang garing nang ikang kasihi daripada memakan makanan pantangan, minum minuman pantangan. Iyalah. Nah, anak kita terbatukan adalah orang yang pada sayang dan anak sayangnya lah. Anak aja kalau dia baru es, hamuk menangis pada baru es karena sayang. Jadi Allah Ta'ala apabila ada memberi lawan kita ke dunia, berarti Allah sayang lawan kita. Mintu artinya Faidah fahina min hadha, apabila dipaham daripada ini, alima anna ni'matul man'i au mu'addi ila sihat akbar min hadha au mu'addi ila saqam. Apabila kanana nang kada dibari SKD timbul akalnya, niscaya ini berterima kasih kepada ayahnya. Kenapa? Dengan adanya kada dibari es, batuknya ampih. Sehat kada? Artinya Allah Ta'ala itu menjadi kada mengirimi akan keduniaan ini untuk menjadikan hati kita menjadi sehat. Tapi namunnya sudah paham, hanya kena gembira hati. Oh, jari akan dibari semalam, jari lagi hati kok banyak diampihi, kalau dibari lagi es, lalu aku nyaman ampih apabila batakku terganggu guring. Apalagi jasirin jadi karena sauri yakulah dunia darul kiwa'in la darul kiwa'in wa darul parahin wa darul parahin man arafaha lam yaprah birafa wa lam yanjun ala syafa. Bermula dunia itu adalah wadahnya iltiwa, bahasa kitanya binasa. Dunia itu rumah kebinasaan, bukan rumah tetap. Iltiwa maknanya halak. Adapun istiwa maknanya iqamah, tetap. Jujur arwah kali kita kan ada lagi, arwah ini sudah ada lagi. Dasar bujur ada tetap. Tulisan lagi telah meninggal dunia. Dan lagi dunia itu rumahnya duka cita, bukan rumahnya gembira. Siapa tahu yang yang dua kata itu tahu ini sudah niscaya tatkala datang dunia inya kada gembira, tatkala ada hilang dunia inya kada duka cita. Asal sudah tahu nang dua nang dunia ini wajah duka cita, lagu datang duka cita, maka ada bingung lagi. Memang wajar aja sebab selama belum masuk surga, kabarnya nyamannya. Qala sahlun la yaqusul amalu muta'abbidu hatta yahza'a min arba'ati asya. Al-ju'u wal uryu wal faqru wal ghairu. Ujar sahalah kada ikhlas amal seorang yang beribadah
kecuali ia gelisah hatinya dari empat sesuatu. Kecuali ia gelisah la yang la kecuali kada gelisah kada ikhlas sama seorang yang beribadat, kecuali tiada gelisah hatinya dari empat perkara. Satu, perutnya lapar. Dua, pakaiannya selambar. Tiga, duit kadang-kadang. Empat, orang yang kada menghormati. Apabila yang keempat ini kadang menggelisahkan lawan hatinya, baru ibadatnya itu ikhlas. Qala Hasan al-Basri, adraktu aqwama wa sahibtu atawaika ma kanu yaqrabuna bi syai'in min ad-dunya aqbala wa la ya'safun ala syai'in min adbara. Ujar siapa bilang Hasan Basri, aku banyak menemui kaum dan banyak bersahabat lawan golongan-golongan. Nang mereka itu kada gembira dengan dunia yang datang dan kada sakit hati dengan dunia yang hilang. Walahia kanat fi a'yunihim ahwana minat turab. Walahia sesungguhnya bermula ia lam tidak hiya itu kembali pada dunia. Walahia artinya walad dunia. Sungguhnya dunia itu anak adalah fi'a'inihim pada mata mereka lebih murah daripada karikil. Karena ahaduhum ya'is kamsina sanatan atau sittin sanatan lam yutwa' lahu qawbun wa lam yunsab lahu qidrun wa lam yaj'al bainahu wa bainal ardi syai'an. Adalah seorang dari mereka hidup 50-60 tahun, kada pernah bajunya itu berlipat. Apa artinya? Selambarannya di awal. Nanti apabila ada yang bisnis, ada dua lembar mesti dilipat selambar. Kita ada memang dilipat apa ada selambarannya bisnis. 50 tahun umur. Selambar dia baju. Kalau orang paham benar menaruh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun, maknanya ya'budun ya ya'rifun. Artinya tujuan hidup ini dua aja. Pertama makrifat, kedua ibadat. Urusan baju selambar cukup aja. Ya orang paham benar mengarang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, paham benar orang-orangnya di zaman Hasan Basri. Dan selama umur 50-70 tahun, 50-60 tahun itu kada ada sekali batanggar kirat. Artinya banyak apa? Banyak mati juga rusuk. Artinya banyak kerja. Mulia barat, dan pada dana ulah ia diantaranya lawan tanah lapik. Apa artinya? Langsung di tanah tak ada kepikiran.
50-60 tahun umur sampai itu. Jadi rakit antara awak lawan tanah cuma baju salam baru saja. Wala amara man fi baitihi bisimati ta'am, dan kada bisa muntung sekali aja berucap lawan bini atau lawan anak ulahakan anu ujar bahasa Banjar papintan. Walau bini menakuni anak menakuni pun nak makan apa, ada pernah berucap aku nak makan lempeng iwaknya seberincis. Kada pernah berucap. Artinya apa yang disuruh bini itulah sudah yang dimakan. Nang kebayang cucuk lanjut kabanyaki punya kada cocok seadanya. Lamun bapak pintan minta ulakan itu ini ada pernah. 50 tahun bapak dudukan ada pernah orang pintan lawan bini. Dasar tapi memikirkan dunia sekali ya. Habib Hasan Baharun tak ada mau ada kemanakan sidin di sana. Mas sampai ke sana sidin bawa jubah. Jadi jubah tadi kapas ya, balik kapas. Ujar sidin, adakah asterikaan? Ini gosokan adakah? Ujarnya mau barang baju digosok. Kada tahu yang bawa baju kawan apa? Kada tahu. Ada aja lagi ya bermot orang itu ada aja. Dan orang normal. Normal aja. Cuma daripada ma'amalakan artinya wa'yurullaha katsiran, daripada ma'amalakan membanggakan ingat lawan Tuhan daripada ingat lawan gosokan. Sampai kada tahu awal orang jangan baju digosok artinya kada tahu ada lagi orang itu ini tapi dia beramal cikot. Kawatan makan kamu napa ngaliata mie kuah sugih bagus saja. Mun urang pas sekolah dia makan mie kuah sugih tak. Kalau tak bisa kurma bulat saja. Jadi punya dikirim ke sana awak tahan sampai 5 tahun 6 tahun dasar bujur-bujur buruknya itu jadi lagi. Nah, pamannya salah, nah paling kalau terperhatikan kalau ada minuman pada yang penting beribadah habis saja ya nuntut ilmu beribadah, nuntut ilmu beribadah. Jam 2:30 kada boleh lagi uling. Makanya nyaman rajin 2:30 itu ada yang mulai uling 2:30 bagian 2:30 kan mungkin 2:30 mesti sudah digarap dipimpin beribadah namanya punya ulur beribadah jarak jarak ke kubur. Sudah jarak ke kubur di kubur itu biasa ada musalla masjid ya, masjid wali itu naik itu kebayangnya madadang subuh madadang subuh punya ujung mana sembahyang malam belajar baca kitab di masjid ya jurang bahari mengaji tengah malam ya kalau bahari kalau mengaji tengah malam biar bercek ya sambil bercek nah ya mengaji tengah malam masih ada di hadapan Allah.
wala amara bisu fa idza kana faqiyamun ala aqdamihim yattarisun juahum tajri dumuhum ala hududihim. Apabila malam hari maka cagatlah kaki-kaki mereka itu. Apa artinya? Bahaya. Dan menjadikan tilam mereka itu akan wajah mereka. Apa artinya? Sujud. Tajri dumuhum, mencocor air mata mereka di waktu sujud ala hududihim, ke pipi. Yunaduna rabbahum, mereka itu munajat kepada Allah. Fi hakati riqabihim, supaya terpacul belenggu neraka di leher mereka itu, meminta supaya jangan masuk neraka. Kanu idza amilul hasanah ba'abu fi syukriha, mereka apabila selesai ibadah gembiranya luar biasa, terima kasih kepada Allah, sebab la haula wala quwwata, la haula wala quwwata. La haula, tidak ada daya mengerja suruh, wala haula, tidak ada daya meninggal yang dilarang, illa billah, kecuali dua-duanya itu pertolongan Allah. Nang kita rajin kada ingat, iya nih pertolongan ini kada ingat. Ada orang ini pembelinya tuntung sembahyang, tuntung ibadah, tuntung macam-macam, ingat saja lalu semuanya nang ini tulungnya Tuhan. Lalu mereka itu besok kur kepada nang menolong tadi. Wa idza amilu sayyi'ata wa sa'alullah ayyaqbalaha, dan selalu ia berdoa kepada Allah supaya Allah menerimanya. Apabila mereka mengerjakan kesalahan, ahzanathum, selalu mereka itu berduka cita. Wa sa'alullah ayyaqbalaha lahum, minta supaya diampuni oleh Allah. Kalau yazalu ala senantiasa mereka demikian hal, wa wallahu sallallahu minad dunub wa la najwa illa bil maghfirah. Mereka itu selamat daripada dosa, selamat daripada dosa dengan sebab maghfirah dari Allah. Itu pahamannya, ya kan? Artinya pahaman mereka ada bisa selamat kecuali diampuni Allah. Rahmatullah alaihim wa ridwanuh, semoga rahmat Allah turun kepada mereka dan ridhonya. Mudah-mudahan kita dapat barakat dan manfaatnya. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.